dunianya kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom kita pada siang hari ini. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, terima kasih kepada seluruh panitia, pengelola yang telah terlibat dalam kegiatan siang hari ini dalam mensukseskan mendampingi jalannya kegiatan hari ini mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya seperti saat sekarang ini. Dan juga terima kasih dan juga teristimewa sekali kepada seluruh Bapak Ibu guru semuanya, guru-guru hebat Indonesia yang berkesempatan hadir walaupun di tengah kesibukannya bisa hadir di ruang virtual Zoom meeting kami ini seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kami dari Dompet Duafa Pendidikan, Lembaga Pengembangan Insani, khususnya pada program Sekolah Literasi Indonesia, sudah melakukan beberapa kali kegiatan Zoom meeting. Terutama pada kali ini kami memfokuskannya kepada kegiatan sharing pelatihan terkait dengan inovasi PPT menarik, khususnya untuk pembuatan media pembelajaran Katmen Sipsulab seperti itu. Semoga harapannya dari awal kita melaksanakan ini dengan niat baik, harapannya nanti di akhir juga bisa mendapatkan output yang baik terutama. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan mengaturkan diri, menampungkan tangan kepada Allah SWT, berdoa agar kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, berdoa, mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya ketika saya, masih semangat semuanya? Masih semangat? Semangat. Masih semangat. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika saya bilang masih semangat, jawabannya adalah semangat, semangat, semangat. Itu bisa? Kita ulang lagi ya. Masih semangat semuanya? Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah, semoga semangat yang kita letakkan pada siang hari ini bisa menyebar ke segala penjuru di Indonesia, terutama Bapak Guru hebat di ruang virtual Zoom kita kali ini. Dan harapan juga semangat tadi tidak cuma di awal saja, tapi juga sampai ke akhir juga. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bukan saya untuk share screen, Bapak Ibu semuanya. Suaranya jauh, Pak. Jauh ya, Pak. Halo, cek. Dengar. Terdengar. Siap. Terima kasih ya, Pak, untuk membawanya. Ada kebanyakan tuh. Kita bocil. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dharma Yeliza Putra, biasa dipanggil Dharma. Saya adalah bagian dari Sekolah Literasi Indonesia, khususnya sebagai konsultan relawan dengan fokus konsentrasi sebagai relawan literasi. Nah, sebelumnya saya ini adalah putra dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Saya berkonsentrasi di dunia pendidikan, walaupun sebenarnya awalnya tidak ada cita-cita untuk jadi seorang guru, tapi lambat laun cita-cita itu dan harapan itu saya pupuk, sehingga sampai sekarang saya ingin sekali berdedikasi untuk dunia pendidikan. Nah, ini membuka jalan saya ketika saya wisuda, itu beberapa kali mengikuti kegiatan kependidikan, ikut di lembaga kependidikan, hingga akhirnya di Kota Padang sendiri saya diangkat sebagai wakil kurikulum di SMK Dek Padang. Dan itu cukup lama, dari tahun 2018 hingga 2021, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah karena jiwa-jiwa orang Minang itu sering merantau ya Pak Bu semuanya. Saya juga mencoba merantau juga kayak gitu. Jadi
pada tahun 2020 lalu, akhir 2020 saya mencoba nih merantau ke provinsi seberang yaitu Riau, tepatnya di Kota Dumai. Itu bergabung di Lembaga Pengembangan Masyarakat Brilliant Center kayak gitu. Nah, hari ini saya tergabung nih di Dompet Duafa sebagai konsultan relawan Sekolah Literasi Indonesia angkatan keempat kayak gitu. Nah, untuk di sini sebenarnya kami ingin membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan kita siang hari ini, semangat tumbuh bersama, ingin mendapatkan ilmu bersama. Tidak cuma saya sendiri, tapi juga ada dua orang kawan saya yang akan mendampingi kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, izinkan terlebih dahulu kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan. Terima kasih kawan Dharma. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Fasrina. Kalau sebelumnya Dharma dari Bumi Padang, Putra Padang. Saya dari Bumi Lasindrang, tepatnya di Kabupaten Pindrang, bergeser ke tengah Sulawesi Selatan. Mempunyai cita-cita masuk di dunia pendidikan karena mengenal sosok guru inspiratif di sekolah. Akhirnya berangkat ke Kota Daeng, belajar di sana tentang pendidikan, mengambil konsentrasi pendidikan IPA terpadu, dan mendapat kesempatan mengajar di SMP Integral Lukman Al-Hakim Hidayatullah selama setahun. Dan kecintaan saya akan dunia anak-anak dan remaja membuat saya membuat sebuah komunitas di sana yang dikenal dengan Remaja Islam Milenial. Kemudian kecintaan itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Ingin mengenal lebih dalam, mengembangkan diri di dunia pendidikan membawa saya, dan Dompet Duafa memberi saya kesempatan untuk bersama dengan kawan-kawan di Sekolah Literasi untuk menjadi seorang konsultan relawan pada literasi. Dan selanjutnya tadi dari Padang kita kembali ke Sumatera, berkenalan dengan teman saya yang cantik yang satunya yang akan membersamai kita semua di Zoom meeting siang ini. Silakan. Wardah, mana Wardah? Ya, ya, oke, sudah. Assalamualaikum. Mic-nya, Wardah, mic-nya. Oh iya, dengar suara saya? Saya lupa. Terdengar. Maaf. Oke, terima kasih Mbak kawan saya yang sudah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Mawardah. Ya, saya dari Sumatera Utara, dari Deli Serdang, tepatnya. Ya, saya dulu awalnya tuh saya tuh bukan dari background pendidikan, ya, tapi karena cinta saya ingin peduli dengan pendidikan Indonesia, akhirnya saya bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah MTS Nurul Khairiyah. Nah, karena saya ingin mendalami lagi tentang kegiatan pendidikan, kemudian tentang literasi, kemudian saya mendaftar sebagai relawan di Perpustakaan Padepokan Iqra. Ini Perpustakaan Padepokan Iqra ini adalah sebuah tempat taman baca masyarakat. Jadi di sana saya sebagai mentor aktivitas literasi. Jadi di sana ada kelas menulis, kelas bercerita, dan lainnya seperti itu. Nah, selama setahun, 2 tahun saya berada di Perpustakaan Padepokan Iqra, saya akhirnya tiba-tiba timbul ya rasa kepedulian saya terhadap anak-anak di tempat tinggal saya. Dan akhirnya saya membangun sebuah taman baca yang saya beri nama Rute Cerdas, yaitu Peluang Literasi Ceria Desa Sugiharjo. Nah, Rute Cerdas ini adalah kegiatan seperti taman baca juga untuk anak-anak di sekitar rumah saya. Kemudian, karena saya ingin penasaran gitu lagi tentang dunia pendidikan yang begitu luar biasa, kemudian karena cinta saya juga terhadap pendidikan dan literasi, saya ingin belajar lagi gitu agar saya menjadi manusia yang bermanfaat gitu, agar ketika perjalanan hidup ini tidak memiliki jiwa yang kosong. Jadi saya ingin bermanfaat dan saya mendaftar sebagai konsultan relawan Sekolah Literasi Indonesia di Dompet Duafa. Seperti itu Bapak Ibu
semuanya. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa semakin mengenal lebih dalam dan bisa menjadi keluarga. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan senam dulu ya, agar kita bisa bersemangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Boleh dong Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya. Ya, terima kasih. Nah, kita akan senam arah sam-sam. Gitu. Ayo, Mas Dharma. Kita mulai senam arah sam-sam ya. Ada apa gambarnya? Videonya. Sebelumnya Ibu pernah ya, sudah belum kegiatan arah sam-sam, senam arah sam-sam? Sudah tahu. Sudah tahu. Oke Bu Ita, ayo kita senam dan kita nanti bisa bimbing ya. Gayanya bebas, suka macam-macam. Aram sam-sam, aram sam-sam. Ayo, semua Bapak Ibu semuanya kita ikutan ya. Ayo semangat. Aram sam-sam, aram sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli ram sam-sam, aram sam-sam, aram sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli ram sam-sam, ada api, ada api, guli-guli-guli-guli bersama. Ada suaranya. Suara sampai cukup paham ya. Ibu lebih cepat ya. Ayo semangat. Kedengaran suaranya, Kak. Kedengaran suaranya, Kak. Suaranya nggak kedengaran ini. Suara musik aram sam-sam. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa semangatnya. Udah semangat ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Kita lanjut, Kak Wardah. Iya, lanjut. Nah, selanjutnya gimana Kak Wardah? Setelah semangat, kita ngapain lagi Kak Wardah? Alah, aku ya orang Madang. Oke, setelah semangat kita masuk ke konten materi. Mana ngejoki banyu orang delok eling ikut sendiri kok. Ada yang bocor, masih ada yang belum di-mute. Nah, untuk konten kali ini akan dilanjutkan oleh kawan saya Ina. Kepada kawan saya Ina, dipersilakan. Sudah semangat tadi dengan aram sam-samnya. Semoga jaringan di rumah dan tempat guru-guru hebat semua tidak delay ya. Jadi tadi bisa segar-segaran dulu, jadi bisa mengumpulkan semangat-semangatnya. Nah, baik. Pada hari ini tentunya kegiatan kita mempunyai tujuan.
dalam setiap pelatihan. Kita di Kartman Sipasulap, kelas guru kreatif Kartman Sipasulap, inovasi PPT kreatif, dan menarik untuk pembelajaran daring yang menyenangkan ini tentu punya tujuan, dan teman-teman sekalian juga pasti punya tujuan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, izinkan kami menyampaikan beberapa tujuan yang akan kita sama-sama bahas sampai akhir kelas kita. Nah, tujuan pelatihan yang pertama adalah membangun kesadaran akan pelaksanaan PJJ. Kemudian yang kedua, memahami optimalisasi aplikasi PowerPoint. Dan yang ketiga, membuat media Kartman Sipasulap. Ya, itu tujuan pelatihan kita. Ya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Saya pikir guru-guru hebat hari ini sudah tidak asing lagi dengan istilah PJJ. Kita sudah berinteraksi dengan istilah ini sudah hampir 1 tahun lebih, gitu ya. Nah, sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, bahkan dunia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan istilah PJJ melalui internet sejak April 2020. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tentunya tidak serta-merta berjalan mulus. Pasti guru-guru hebat yang hadir hari ini merasakan bagaimana kemudian pahit dan manisnya ya perjalanan pembelajaran jarak jauh gitu. Bertemu dengan siswa, bercengkrama dengan siswa di dalam sebuah virtual gitu. Nah, ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, baik guru maupun siswa, sehingga guru dan siswa bahkan orang tua juga dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai model pembelajaran yang menunjang pembelajaran jarak jauh ini. 5 baris. Next. Nah, pembelajaran jarak jauh dilihat dari dinamikanya, pemerintah pun sadar akan banyaknya masalah yang terjadi, sehingga pemerintah dan Kementerian Pendidikan khususnya mencari solusi nih bagaimana kemudian agar pembelajaran jarak jauh ini tetap berjalan secara efektif. Nah, maka dikenallah dengan istilah BDR atau belajar dari rumah, yang merupakan salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan bekerja rumah dengan salah satu stasiun televisi nasional yaitu TVRI yang secara kontinu menayangkan tayangan edukatif untuk siswa. Nah, BDR ini diharapkan oleh pemerintah bisa membantu guru-guru di rumah untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Tapi, tahukah beberapa dinamika yang muncul perihal pelaksanaan PJJ ini? Tentu tidak semua daerah punya maksud saya semua daerah tentu punya dinamika sendiri nih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk lebih jauhnya, saya ingin mengajak teman-teman guru hebat di sini untuk bercerita mengenai pengalamannya selama pembelajaran jarak jauh. Nah, proses ini akan dipandu oleh teman saya yang ganteng di antara kami bertiga. Silahkan kawan Dharma. Terima kasih kepada kawan saya, Rina, yang telah memanaskan atau memberikan kesadaran akan
PJJ ini gimana sih kayak gitu. Nah, mungkin sedikit cerita nih Bu, ayo kita cerita-cerita di sini. Jadi saya akan memandu kegiatan cerita-cerita ini. Nah, nanti saya akan memilih dari di antara Bapak Ibu semuanya, ayo kita cerita. Atau sebelumnya di sini Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan PJJ, ada yang mau cerita enggak? Ada yang mau cerita? Silakan raise hand yang tidak ada yang mau cerita. Ada? Kalau tidak ada, akan saya tunjuk deh. Saya tunjuk. Ibu Bu Yani Irma. Oh, Bu Yani Irma. Ibu Yani, di sini Dharma ada 8 sticky note nih, Bu. Coba Ibu pilih satu saja untuk kegiatan cerita kita. Mau berapa, Ibu? Belum mengerti gimana. Ini kan di layar kita ada sticky note nih, Bu. Ada sticky note dari 1 sampai 8. Nah, Ibu Yani boleh pilih nih. Pilih nomor berapa maunya dari sticky note-nya. Kita mau cerita-cerita. Coba nomor 1 aja deh yang paling atas. Oke. Ya. Nah, ceritanya adalah apa perasaan Bapak atau Ibu Yani terutama terkait dengan pelaksanaan PJJ yang telah dilaksanakan. Boleh Ibu berbagi ceritanya terkait perasaan Ibu terkait pelaksanaan PJJ kita yang telah terlaksana sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selama yang saya alami mengajar dengan PJJ itu ribet. Karena pertama, saya sendiri gaptek. Yang kedua, orang tua kadang-kadang HP-nya katanya dibawa kerja, sehingga anaknya susah untuk mengikuti pelajaran. Akhirnya, saya pilih 1 minggu itu 3 hari tatap muka secara bergiliran dengan siswa yang dibatasi gitu. Karena kalau 1 minggu full PJJ dengan cara itu ya karena alasan nggak punya kuota lah atau macam-macam gitu. Yang saya alami seperti itu. Mungkin yang lain ya. Ya ini ceritanya terkait dengan pengalaman pribadi nih Bu. Jadi memang sepertinya hampir semuanya yang merasakan hal yang sama dengan Ibu seperti itu. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu nih Bu Yani Irma dengan pernah dengar tepuk toge? Belum. Nah, belum pernah dengar tepuk toge. Kalau misalnya ada mau sebut 1 tepuk toge berarti silakan tepuk 1 kali terus angkat jarinya twing seperti itu. Sama-sama ya. 1 tepuk toge untuk Bu Yani Irma. Ya. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama. Selanjutnya ada yang inisiatif ini Bapak Ibu semuanya yang mau cerita terkait masalah PJJ. Ada. Saya mau. Boleh Ibu Ita Syuri, silakan Ibu. Pertama memang untuk selama daring ini saya termasuk. Ibu, dipotong dulu ya Ibu. Maaf sebelumnya. Dipilih dulu deh angkanya Ibu. Angka 8. Angka 8. Kita lihat ya Ibu. Apa nih cerita untuk Ibunya? Pengalaman apa yang Bapak Ibu lihat ketika peserta didik pelaksanaannya di PJJ? Jadi kalau untuk Ibu Ita Syuri nih, pengalaman apa yang Ibu lihat nih tentang peserta didik selama pelaksanaan PJJ? Boleh diceritain tentang itunya Ibu? Iya, karena saya mengajar kelas rendah secara daring ini, untuk yang pertanyaan terkait dengan pertanyaan itu, karena saya mengajar kelas rendah ketika anak mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya instruksikan belum berhasil, dia sudah menangis. Sudah putus asa menangis, apa Bu? Saya nggak bisa. Terus saya bilang, baik pelan-pelan, tulis dulu pelan-pelan, tulis nomor 1. Saya diktekan kata-katanya. Anak emas. Saya tidak bisa terus menangis. Kalau tertinggal itu marah-marah. Nomor 1 misalkan menjumlahkan 4 tambah 7, 14 ditambah 8. Terus kalau tertinggal 1 baris
udah putus asa menangis. Itu pengalaman ketika menyampaikan pembelajaran. Ada anak yang tidak bisa mengerem kemampuannya berbicara karena ada satu anak yang sangat melejit, ada satu anak yang diam saja. Nah, untuk anak-anak yang bicara tanpa bisa dihentikan, saya bilang mute dulu, gantian dulu, raise hand dulu, bergantian bicaranya. Bu Ita cuma punya telinga 2, gantian Bu Ita yang bicara, baru kamu yang bicara. Sejenak ya, lalu kemudian ulang lagi. Saya nanti satu kata yang saya ucapkan 1000 kata yang tidak ungkapkan. Karena begitu banyaknya kata-katanya yang dia ingin ungkapkan, begitu banyaknya pengalaman yang dialami ingin disampaikan juga pada teman-temannya terkait dengan BDR ini. Bagaimana dia melihat segala macam informasi yang didapatkan seputar COVID, banyak varian-varian COVID yang terkini lah, termasuk yang terbaru ada dari jamur hitam lah, itu informasinya ingin disampaikan semuanya. Ditambah yang terlihat lagi kalau kendala jaringan itu ya. Kendala jaringan, kuota itu masalah teknis. Ini ketika terkait dari penyampaian pembelajaran saja. Pengalaman saya seperti itu. Ada anak-anak tertentu yang begitu antusias, ada beberapa anak juga yang diam saja, sehingga saya harus mengeluarkan kemampuan saya untuk memotivasi dia untuk juga ikut aktif dalam berbicara. Dan itu tidak mudah. Saya harus memutar otak saya bagaimana membuat kelas saya terlihat dinamis, tidak diam saja, tidak beku gitu. Berbagai macam tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, games, termasuk menggunakan Kahoot lah, Mentimeter lah, jungkir balik istilahnya ya. Karena saya termasuk guru lama nih, jadul. Saya termasuk guru jadul yang termasuk guru jadul yang ingin terus-menerus mengikuti kekinian pembelajaran yang mau tidak mau saya harus belajar IT ya, saya harus belajar walaupun susah buat saya, memang susah, walaupun susah saya belajar itu yang namanya Kahoot, Mentimeter lah, Word lah, itu saya harus kuasai juga. Jadi karena ini tuntutan dalam dunia pembelajaran secara daring ini. Jadi terseok-seok, walaupun terseok-seok saya terus aja belajar, nggak malu mau berada di antara orang-orang muda sekalipun seperti sekarang ini. Adalah saya termasuk orang yang jadul yang nyempil di antara orang yang hebat. Masya Allah, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat sampai kehabisan kata-kata untuk mengapresiasi pengalaman Ibu terkait PJJ atau PDR ini. Tapi memang yang Dharma simpulkan dari yang Ibu bilang, memang kondisinya adalah anak-anak yang belum bisa nih beradaptasi dengan kondisi PJJ atau PDR ini. Terus juga kendala harapan kita sebagai guru juga yang ingin terus mengimprove diri. Mungkin itu yang harus diniatkan terus-menerus, jangan sampai turun semangatnya. Semangat untuk ibunya. Kita beri 2 tepuk toge untuk Ibu Ita. Prok, prok, prok. Twing, twing. Terima kasih, Bu Ita. Tadi ada yang raise hand ini. Dari SDIT Nurul Fajar Bogor. Boleh Ibu, silakan pilih angkanya. Bapak atau Ibu ya? Boleh Ibu, tim SDIT Nurul Fajar Bogor. Hidupin mic-nya deh Bu. Baik. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kami nobar Zoom ya. Oh, Masya Allah. Kebanyakan. Bapak boleh dipilih nomor berapa nih Pak? Saya mau pilih nomor 4. Nomor 4. Oke, kita lihat ya. Apa tantangan untuk SDIT Nurul Fajar? Apa yang bisa Bapak Ibu syukuri terkait dengan dilaksanakannya PJJ? Syukuri terkait dilaksanakannya PJJ. Ayo Pak cerita Pak, apa yang bisa disyukuri terkait dilaksanakannya PJJ? Ya bersyukurnya ini pas banget sepertinya dengan sekolah kami ya, karena kami kan sekolah baru, kita belum punya tempat gedung gitu yang baik. Dengan PJJ ini kami
ya diberi kemudahan lah. Berarti kami tidak perlu menyiapkan ruang belajar yang cukup untuk siswa. Jadi kita bisa mengadakan pembelajaran itu dari rumah masing-masing siswa. Ya, itu yang kita bisa syukuri. Selain itu, ini juga kondisi ini memaksa kami untuk bisa terus belajar gitu ya, untuk membuat media pembelajaran daring dengan memanfaatkan media WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya, dan juga YouTube kayak gitu. Jadi kita guru-guru dalam tanda kutip dipaksa untuk membuat media pembelajaran yang akhirnya kita upload di YouTube, dan itu menjadi dokumen secara abadi kasarnya selama YouTube masih ada ya. Gitu. Kita punya bahan pembelajaran di sana. Kita punya karya dari sekolah kita. Mungkin itu sih. Terima kasih Bapak. Kita beri 3 tepuk toge untuk SDIT Nurul Fajar. Prok, 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 twing, twing, twing. Terima kasih Bapak. Memang benar adanya, ya sejalan dengan yang dibilang Ibu Ita tadi, kita harus mengimprove diri. Juga memang kita tidak bisa menyalahkan situasi juga. Di satu sisi mungkin ada sisi positifnya, kita harus refresh untuk mengembangkan kompetensi. Di satu sisi memang kita harus memaklumi apa yang sudah terjadi, dan ini adalah qadarullah kayak gitu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada tim SDIT Nurul Fajar seperti itu. Mungkin untuk yang lain yang masih raise hand, maaf dulu, kita nanti cerita lagi, masih ada sesi ceritanya. Ya, kita tahan dulu untuk Pak Bagas nih. Nanti kita cerita lagi Pak Bagas. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya akan dipandu kembali oleh kawan saya Irina tadi. Kepada kawan saya Irina, dipersilakan. Baik, terima kasih kawan Dharma. Luar biasa ya cerita-cerita menarik dari guru-guru hebat yang hadir di siang hari ini. Nah, tentu dinamika PJJ sebenarnya akan sangat bermacam-macam di setiap daerahnya, dan itu punya cerita-cerita menarik dan bahkan menjadi sebuah hiburan untuk guru-guru sendiri gitu. Nah, sejalan dengan cerita baik yang disampaikan oleh guru hebat hari ini, kami menyimpulkan juga nih ada beberapa dinamika PJJ dari akurat.co Agustus 2020 yang dirangkum menjadi beberapa yang sudah dijelaskan tadi oleh beberapa guru hebat seperti Ibu Ita, tim SDIT, terus tadi Ibu siapa kawan Dharma? Bisa bantu saya? SDIT Nurul Fajar. Ya, SDIT Nurul Fajar, dan mungkin itu juga dialami oleh guru hebat lainnya. Seperti misalnya kuota internet, kemudian kepemilikan gawai, masih banyak siswa kita yang terbatas dengan kepemilikan gawai akhirnya memilih untuk guru-guru ini harus berpikir, istilahnya tadi harus mutar otak. Guru tuh harus bisa mutar otak gimana biar penyampaian pembelajaran kita ini bisa sampai ke siswa dengan pembatasan aktivitas gitu. Kemudian minimnya interaksi antara guru dan murid. Mungkin ada guru nih udah ngoceh banyak-banyak di dalam grup WhatsApp, tapi respon dari siswa masih kurang greget untuk gurunya. Jadi akhirnya muter otak lagi nih, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan agar pembelajaran ini bisa menyenangkan. Kemudian ada kesenjangan jaringan, internet, dan tiap daerah. Bahkan mungkin di antara kita ada yang langsung menyaksikan siswanya harus naik ke atas gunung, naik ke atas pohon, manjat, terus lambain handphonenya buat cari jaringan. Nah, ini juga adalah sebuah cerita dari dinamika PJJ. Kemudian kesehatan siswa. Tadi saya dengar dari Ibu Ita Syuriah ya. Ibu Ita Syuri menyatakan bahwa sampai menangis-nangis siswanya ketika mendapatkan tugas yang banyak. Wah, luar biasa. Nah, sejalan dengan itu, saya pun di awal pertama kali mencoba untuk terjun langsung di dunia pendidikan, itu dihadapkan langsung sama kondisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana di daerah saya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, itu siswa-siswa kami belum semuanya punya gawai.
Satu. Kemudian yang kedua, kita terbatas pada hanya ruang Messenger, WhatsApp. Nah, pada saat itu pun saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Pembelajaran seperti apa yang bisa saya lakukan sehingga anak-anak ini juga bisa antusias. Rasanya kalau misalnya fotoin buku terus kirim, ini nak dikerja ya halaman sekian, nanti dikumpul jam sekian. Itu rasanya kita pun sebagai guru merasa terbebani dengan tugas-tugas seperti itu. Nah, bagaimana kemudian belajar itu bukan sebuah tuntutan, tapi memang kesadaran untuk siswa, maka seorang guru harus memang mutar otak nih, gimana jadi guru kreatif dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki. Pada saat itu, saya melihat ternyata sebagian besar dari siswa-siswa saya lebih aktif di Facebook dan Instagram. Akhirnya saya berinisiatif menantang mereka bagaimana kemudian adik-adik ini bisa membuat sebuah proyek dengan memanfaatkan sosial media. Akhirnya saya menyampaikan kepada mereka, mungkin bisa buat sebuah poster nih. Kebetulan pada saat itu saya mengajar tentang sistem pernapasan. Nah, pada saat saya mengaplikasikan ini, banyak siswa yang antusias mengikuti pembelajaran, bahkan mereka meminta, Bu, besok tentang apa lagi, di-uploadnya di mana, jam berapa. Wah, luar biasa. Nah, mungkin ini juga bisa nanti kita berbagi, dan saya lihat banyak ternyata guru-guru hebat hari ini sudah paham terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yang memang kita sebagai guru yang, saya pun mungkin yang masih muda, masih gaptek juga nih, maksudnya masih kurang, masih minim pembelajarannya terkait dengan teknologi, tapi karena ada semangat untuk selalu mengembangkan diri, belajar, akhirnya kemampuan itu terupgrade. Nah, ini yang menjadi sisi positif dari PJJ ini. Akhirnya kita mau belajar, mau menggali lagi, mencari tahu berbagai aplikasi yang ternyata tidak hanya terbatas pada buku pelajaran dan satu aplikasi, tetapi ternyata banyak aplikasi di luar sana yang bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, terkait dengan kompetensi guru, dan mungkin banyak nih guru-guru atau ada beberapa yang bertanya, terus apa hubungannya dengan pelatihan kita terkait dengan PPT kreatif? Nah, untuk lebih dalam dan lebih jauh lagi, nanti teman saya yang cantik akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai guru yang mempunyai kompetensi guru harus banyak beradaptasi terkait dengan situasi dan kondisi pada saat ini, khususnya pada pembelajaran jarak jauh. Kepada teman saya, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ina yang sudah mempersilahkan saya lagi untuk membersamai Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang hebat. Baik Bapak Ibu semuanya, di tampilan screen kita. Nah, di masa pandemi ini tentu ya, karena apalagi masalah pembelajaran jarak jauh, tentu kita ada beberapa kompetensi yang harus kita siapkan atau harus yang kita tingkatkan. Nah, apa saja ya Bapak Ibu? Iya, yang pertama itu ada pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini kan ada salah satu icon, yaitu icon PPT. Nah, menurut Bapak Ibu, di icon PP ini termasuk kompetensi apa ya? Boleh bantu jawab, Ibu? Bapak Ibu? Apakah dia termasuk kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, atau sosial? Pedagogi. Oke, ada yang menjawab pedagogi. Ada lagi Bapak Ibu? Profesional. Bisa diulang pertanyaannya? Baik. Pertanyaannya dari 4 kompetensi itu ada pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, dari ikon yang kami tampilkan, ikon PPT ya, menurut Bapak Ibu itu termasuk kompetensi apa? Tadi ada pedagogi. Oh, pedagogi, kepribadian. Ada lagi Bapak Ibu? Profesional. Profesional.
Iya. Nah, Selain yang dunia online ini pedagogik. oke. Iya benar Bapak Ibu. Profesional Nah, kayaknya. dari kompetensi yang berdasarkan dari ikon itu, iya, yaitu profesional. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru, kita harus benar-benar bisa memahami dan belajar gitu kan untuk teknologi yang sekarang ini. Karena dengan teknologi kita kan bisa mengajari siswa ya dengan tampilan fitur gitu kan dari PPT atau apa, kita bisa, jadi siswa itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya saya gitu kan, dulu waktu sebelum masa pandemi kan kita ngajar biasa ya Bapak Ibu, dengan tidak menggunakan media gitu, misalkan lebih kepada menggunakan whiteboard di papan tulis atau segala macam dan buku, dan itu tatapan langsung. Tapi dengan masa pandemi ini kita harus belajar gini, memahami fitur Zoom, kemudian memahami pembelajaran lewat menggunakan PPT dan sebagainya. Jadi PPT ini merupakan kompetensi profesional yang harus kita pahami dan kita tingkatkan di masa pandemi ini. Untuk berkaitan dengan pedagogi dan kendali kelas, kepribadian dan sosial itu akan merunut dari profesional kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, Mas Dharma, kawan Dharma. Nah, ayo boleh dong Bu, Bapak Ibu ceritakan ya pengalaman menarik Bapak Ibu dalam menggunakan PPT. Boleh diceritakan lewat kolom chat ya Bapak Ibu. 2 menit saja. Ayo Bapak Ibu ceritakan pengalaman menariknya terkait tentang pembelajaran dengan menggunakan PPT. Apakah pembelajaran gimana Bapak Ibu? Iya, gimana? Gerakan jari-jemarinya untuk Iya, gerakan jemari-jemarinya. Sharing bersama tentang mana sih pembelajaran menggunakan PPT di sekolah guru-guru hebat yang hadir siang ini. Mungkin kami juga bisa mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran dari benar. pembelajaran yang dilaksanakan. Iya, nah di sini ada yang sudah berkomentar, ya. Ada yang sudah berkomentar dari SDIT Nurul Fajar Bogor mengatakan PPT itu menjadikan untuk video. Kemudian dari Mbak Fitrika memanfaatkan PPT untuk membuat video pembelajaran yang dijadikan YouTube. Wah, keren ya. Sepertinya pelatihan kita tambahan aja nih, Kak Wawa. Karena sudah Iya, banyak inovasi. Ternyata Bapak Sepertinya Ibu sudah yang menjadi- guru hebat di sini sudah menggunakan PPT yang luar biasa gitu kan. Iya. Sudah memanfaatkan fitur-fitur PPT. Hebat, kayaknya kita ini yang bakalan belajar sama Bapak Ibu ya, kawan Dharma dan Mbak Ina. Benar-benar. Jadi kita sharing-sharing nih. Mana tahu kita bisa menggali, mendapatkan ilmu baru nih dari guru-guru hebat yang hadir siang ini. Iya, benar. Wah, masih ada nih yang menuliskan pengalamannya terkait dengan menggunakan PPT. Oke, kita bisa baca sama-sama ya Bapak Ibu di kolom chat. Ayo, masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu. Ayo ceritakan pengalaman tentang menggunakan PPT-nya. Apa sih Ayana? Wah, ada yang menarik juga ini, Mas Dharma. Saya begadang gitu. Iya, Dari dia ada Masya tulisan. Allah, luar biasa ya untuk mendidik anak Indonesia untuk lebih pintar dan beredukasi. Luar biasa perjuangan Bapak Ibu. Saya salut. Rasa kalian 7. Begadang akhirnya pusing. Jangan lupa minum. Semuanya imunnya dijaga. Iya benar. Nanti kalau begadang kepala pusing nanti gimana anak didiknya, ya kan Bu? Nah, jadi saya menarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah
menceritakan pengalamannya di kolom chat. Nah, ternyata ya benar yang apa Bapak Ibu ceritakan, ya kan? Ternyata bahwa PPT itu memang untuk mempermudah siswa memahami materi. Ya, jadi dengan media yang kita berikan lewat PPT, jadi dan desainnya menarik, siswa akan lebih memahami dari materi itu lebih cepat atau lebih apa ya, memahamilah apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian ada juga yang menarik, ternyata menggunakan kita sebagai guru itu memang benar-benar waktu di masa pandemi ini, memang waktu kita tuh lebih banyak kita korbankan. Tapi karena kita sebagai guru, niat kita sebagai guru untuk mendidik anak Indonesia ini, insya Allah nanti akan menjadi amal kita ya Bapak Ibu. Jadi walaupun bergadang, tapi kan nanti hasilnya adalah anak ini akan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selain itu juga, ya ada yang menyampaikan secara keseluruhan bahwasanya lebih menggunakan PPT itu bisa langsung jadi video. Nah, jadi menampilkan video pembelajaran. Seperti ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya mau apresiasi kepada Pak Ibu. Mari kita tepuk 3 toge untuk Bapak Ibu semua yang sudah menceritakan pengalamannya di kolom chat. Ayo Bapak Ibu tepuk 3 toge untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya Bapak Ibu bahwasannya PowerPoint itu adalah sebuah alat presentasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan materi yang kita rangkum, kemudian kita kemas dalam slide PowerPoint. Apa karena dulu ini, Mak? Nah, salah satu fitur yang kami gunakan untuk media Katman si pesulap ini adalah fitur hyperlink yang ada di dalam PowerPoint Bapak Ibu. Nah, hyperlink itu merupakan, nah dalam buku presentasi dengan infografis tahun 2019 karya Agus Supriyono dan kawan-kawannya, nah hyperlink itu merupakan salah satu cara Bapak Ibu untuk menghubungkan satu slide dengan slide yang jauh gitu, atau dalam program itu dengan sebagai dukungnya itu kita bisa mengaitkan atau menghubungkan dengan halaman web atau link lainnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dari beberapa fitur dari hyperlink itu ada yang pertama itu fitur suara yang seperti ini ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat. Nah fitur suara ini untuk menghubungkan ke suara-suara audio atau apa segala macam untuk dimasukkan di PPT ini ketika kita dalam pembelajaran. Jadi dari audio itu jadi biar lebih menarik PPT kita seperti itu. Kemudian yang sebelahnya itu untuk menghubungkan file. Jadi icon ini adalah untuk menghubung file, Bu. File apa saja gitu yang ada di slide kita ataupun di PDF gitu. Kemudian di sebelahnya itu icon video, itu kita bisa menampilkan video. Jadi kita bisa masukkan link web dari YouTube untuk menampilkan video. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tanda panah ya Bapak Ibu, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Biasa sebelah kiri itu untuk sebelum, kalau yang sebelah kanan itu selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang gambar rumah tuh Bapak Ibu. Nah, kalau gambar rumah ini biasanya itu ke halaman utama atau di slide yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau kita tinggal klik aja, jadi nanti kita nggak perlu tutup jadi kita bisa langsung seperti ini Bapak Ibu. Itu yang dinamakan itu dengan menggunakan hyperlink. Gitu. Ayo kembali. Iya. Selanjutnya ini icon bebas. Nah, ini namanya Katman ya Bapak Ibu, si pesulap. Boleh kita klik, kawan Dharma? Oke, nah untuk kali ini kita akan main Katman si pesulap yang akan dipandu oleh kawan Dharma. Ayo kawan Dharma, kita bermain bersama. Baiklah, terima kasih kawan saya Wawa.
Mari Bapak Ibu kita coba dulu nih main-main. Sebelum kita coba buat, kita coba dulu mainnya. Bagaimana sih bentuk main Katmansi Pesulapnya? Nah, sebenarnya Katmansi Pesulap ini adalah bentuk dari permainan yang diadaptasi dari permainan kita dulu waktu kecil. Jadi permainan dulu itu ada permainan yang menyamakan kartu, Bapak Ibu semua. Jadi kita ada 4 kartu, terus disamakan. Kalau misalnya kita udah sama kartunya, kita baru bisa menang. Jadi semakin banyak kita menyamakan kartu, kita bisa menang. Nah, kami dari Sekolah Literasi Indonesia mencoba mengadaptasi itu dan memodifikasinya untuk kegiatan pembelajaran virtual kayak gitu. Nah, di sini kami akan aturan mainnya saja seperti ini. Permainan ini diadaptasi dari permainan kartu dengan teknis menyamakan kartu. Peserta dibagi beberapa tim besar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bagi pesertanya jadi beberapa tim kayak gitu. Tergantung dari PPT yang Bapak Ibu buat nantinya. Setiap tim diberi clue. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya akan contoh ini, nanti akan diberi clue untuk menyamakan kartu apa saja yang dimiliki masing-masing untuk clue-nya kayak gitu. Terus peserta memilih kartu secara bergantian. Nanti poin didapatkan ketika clue yang diberikan sama dengan tebakan kartu yang dipilih. Lalu di dalam board game atau kartu tantangannya, nah dalam board game ini ada kartu tantangan, ada dana umum dan juga zong. Jadi membuat kita mengemas kegiatan atau permainan ini, permainan virtual ini tidak cuma untuk belajar saja, tapi esensinya kan belajar sambil bermain kayak gitu. Jadi sembari kita belajar, anak-anak kita ajak belajar, kita juga bisa bermainnya melalui dana umum ataupun zongnya seperti itu. Silakan kita coba ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bermain? Silakan 2 orang jadi inisiator. Ada yang mau mencoba? Bapak Ibu, bisa raise hand. Ya. Ada. Oh, tim SD Nurul Fajar ikut. Oke, 1 dari Nurul Fajar. Ada lagi yang lain? Kayaknya ini sesuai ya kawan Dharma. Kita main tim nih dari tim SDIT Nur. Nurul Fajar. Nurul Fajar. Ada lagi yang mau main? Mungkin ini dari Pak Bagas tadi belum jadi resen ya. Pak Bagas lagi deh yang mau main. Silakan Pak Bagas nanti. Nah, aturannya tetap sama. Nanti akan Dharma beri clue di sini. Silakan karena ada 2 pemain, nanti akan ada clue-nya. Nah, untuk SD Nurul Fajar nanti akan diberi clue yaitunya apa ya clue-nya? Nanti biasanya kalau dalam kartu-kartu itu kan ada clue-nya. Clue-nya misalnya love, kotak, ataupun nantinya ada keriting, ataupun nantinya ada nama wajib dan sebagainya. Nanti akan dipilih salah satunya. Jadi ada 2 clue nantinya. Silakan dipilih nantinya. Pertama untuk SDIT Nurul Fajar. Boleh pilih salah satu kartu. 7. Kartu berapa, Bapak? 7. Kita lihat ya. Nah, ini salah satunya. Jadi, kegiatan tantangannya bisa dilihat langsung. Buatlah gambar hiasan bermotif hewan bersama kawan kelompokmu. Jadi nanti Bapak bisa memberikan tantangan untuk setiap kartunya. Jadi di sini Bapak harus nih buatlah gambar hiasan bermotif hewan bersama kawan kelompok Bapak. Tapi dengan syarat di sini di bagian bawah ada tanda segitiga itu sebagai clue Bapak. Jadi nanti kalau misalnya mau menang dapatkan segitiga yang lainnya. Kayak gitu. Jadi silakan tebak kartunya bergantian dengan kelompok lain, nanti kumpulkan sebanyak mungkin clue ataupun tanda yang sama. Semakin banyak tanda yang sama, semakin banyak poin yang Bapak dapat nantinya. Tapi setelah menyelesaikan tantangan. Seperti itu. Oke, dimengerti? Siap, terima kasih. Kalau dimengerti, kalau Dharma bilang bungkus, jawabnya nyam-nyam-nyam. Dibungkus? Nyam-nyam-nyam. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Sekarang Pak Bagas. Pak Bagas, silakan pilih deh Pak Bagas. Karena tadi 7, ini sekarang 3. 3, oke. Waduh, zong. Pak Bagas untuk giliran selanjutnya di skip ya. Jadi nantinya untuk giliran selanjutnya tidak dapat giliran. Jadi SD Nurul Fajar mendapatkan 2 giliran beruntun. Oke, kembali lagi ke Bapak SD Nurul Fajar. Bapak siapa namanya kalau boleh nama panggil? Nah, untuk bahasa Indonesia Sobari. Bapak Ari. Nah, Bapak Ari silakan lagi Pak Ari. Pilih lagi kartu Pak Ari. Sobari. Sobari. Oke, maaf Bapak.
bukan di laptop putar. Kartu yang lainnya nomor 1. Nomor 1. Jadi nge-share itu saya belum. Coba ya. Ketika saya share bisa lihat. Beda tanda berarti Bapak belum dapat poin, tapi Bapak harus selesaikan tantangannya. Sebutkan hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Nggak bisa ke kelas dibuka dua laptop. Sebutkan ciri-ciri hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Apa Pak? Kalau misalnya disebutkan nih, apa saja hewan-hewan yang memiliki ciri sama dengan ayam? Burung. Iya. Bebek, oke. Udah bisa ya. Jadi tantangan ini sebenarnya untuk anak sekolah tingkat rendah, tapi nanti bisa divariasikan seperti itu ya Pak. Tapi masih belum dapat poin nih Pak Fajarnya, Pak Sobarinya. Karena masih belum, tandanya belum sama. Jadi Pak Bagas, terakhir. Maksimal apa minimal? Maksimal. Ngomong minimal mau yo. Pak Bagas, silakan pilih lagi. Nomor 30. Tetap kita lihat penjualan jenengan. Pak Bagas? Tapi tadi kena zong. Oh iya ya, maaf. Pak Bagas kena zong, alhamdulillah. Ya, mungkin karena percobaan, jadi coba pilih lagi gitu ya kan. Tapi lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan coba merancang game virtual ini biar lebih bisa digunakan untuk anak-anak kayak gitu. Ya. Mungkin itu saja demonya untuk ke Kartman si pesulapnya. Ya, saya kembalikan kepada kawan saya. Wawa, dipersilakan. Ya, sebelum itu jangan ditutup dulu ya, kawan Dharma. Oh. Coba tadi dibuka dulu. Iya. Siap. Nah, tadi kan terima kasih kawan Dharma yang sudah memandu untuk bermain Kartman si pesulap. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang kami gunakan adalah menggunakan fitur hyperlink gitu, hyperlink. Jadi ketika kawan Dharma mengklik dari gambar ikon kartun hyperlink yang Kartman si pesulap gitu kan. Jadi langsung dengan gamenya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjutnya. Dharma. Aku mau tanya, bolehkah? Ya Bu. Iya, itu boleh bertanya kah? Boleh, silakan Bu. Gimana Ibu? Itu gambar kartu Kartmannya itu dapatnya dari mana? Oh, itu dari apakah bisa diganti-ganti? Ada pilihannya gambar kartunya? Bisa Ibu. Gambarnya tidak gambar kartu rainbow itu barangkali gambar bunga-bunga atau gambar apa? Apakah ada pilihan ataukah memang harus seperti itu? Oke, baik Ibu. Jadi ini kan kami namanya Kartman si pesulap. Jadi nanti bebas sih dari Bapak Ibu untuk mengkreasikannya, mau bunga atau game lainnya seperti itu ya, atau dengan nama sebutan lainnya. Oke, ini bagus. Ibu. Ini apaan? Buatnya bingung masih. Mengambil gambar kartunya itu dari mana? Gambar kartu itu si Kartman. Oke. Nanti kami akan share Bu board gamenya. Jadi nanti bisa juga digunakan. Begitu kan kawan Dharma? Iya, nanti jadi harapannya hari ini bisa membuatnya dengan fitur hyperlink dan juga nanti di akhir akan ada template juga untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa digunakan, divariasikan sedemikian rupa untuk Bapak Ibu semuanya. Minimalis mungkin. Jadi kami sudah sediakan beberapa template-nya, silakan digunakan. Mungkin bisa jadi tinggal mengisi tantangannya saja Bapak Ibu semuanya. Memvariasikannya tantangannya ada. Itu saja. Wah. Sepertinya kawan Wardah sudah guru-guru hebat hari ini sudah tidak sabar lagi bertemu dengan sang peserta nantinya. Iya benar-benar. Terima kasih. Kami akan tunggu tahapan pembelajarannya. Baik, terima kasih Ibu Siap. Jurari. Oke, next kawan Dharma. Nah, jadi dari fungsi hyperlink itu ada dua fungsi Bapak Ibu. Yang pertama itu menghubungkan antar dokumen file, ya kan, dari yang jauh bisa mendekat gitu. Contohnya misal kita tuh berada di file 30 atau slide yang 30, slide yang 30. Nah,
kita pengen kembali tuh ke halaman utama atau ke halaman kedua. Jadi dengan menggunakan fitur hyperlink ini itu lebih mudah gitu. Kemudian memudahkan visitor untuk berkunjung. Jadi kita nggak perlu lagi balik-balik gitu kan, harus men-scroll untuk baru kita tampilkan, baru kita klik gitu kan di halaman 1. Jadi kita sebagai visitor itu dengan menggunakan hyperlink ini lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, setelah ini kita akan bersenang-senang dengan games Tebak Aku yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Ina. Kepada Mbak Ina dipersilakan. Baik, terima kasih. Wah, sangat antusias dan sepertinya ini sudah tidak sabar lagi mau bertemu dengan sang pesulap kita nantinya di akhir kegiatan ini. Namun sebelum kita melangkah dan berkenal dengan si pesulap, saya ingin mengajak guru-guru hebat hari ini untuk sama-sama bermain game, sama seperti sebelumnya, tebak-tebakan. Mungkin kita langsung mulai saja ya gamenya. Sudah siap Ibu guru hebat? Kalau sudah siap, Insya Allah siap. Kan seperti yang saya lakukan. Sudah siap. Sudah siap? Oke. Siap. Siap, alhamdulillah. Siap. Ya. Ada yang ingin mengajukan diri? Langsung. Siap. Oke. Saya siap. Siap, Masya Allah. Baik, saya langsung tunjuk saja ya Ibu guru hebat. Tunggu, siapa ya? Suni Saputra. Ya, bisa bantu saya? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi bisa. sebelumnya di sini ada satu contoh, saya akan berikan contoh dulu sebelum kita mulai gamenya. Nah, di sini ada clue. Aku adalah sebuah kerajinan tangan. Aku memiliki bentuk seperti wajah manusia. Siapakah aku? Ya. Oh, ya. Suni mungkin bisa bantu saya menebak. Bentar ya, Bu ya. Baik, saya kasih waktu 1 menit cukup ya. 10 detik. Ayo kita hitung. 10. Ya, Patung ya, Bu ya. Patung ya. Baik, guru hebat yang lain mau membantu? Wajah. Ada Topeng, Bu. Topeng. Topeng, ya. Benar. Jadi ini bentuk contohnya. Terima kasih untuk Suni Saputra yang telah membantu saya. Nah, di sini ada 5 kartu. Ada di depan teman-teman sekalian. Guru hebat, silakan dipilih angka berapa. Masih bersama Pak Suni ya, Suni Saputra ya. Sebelum kita langkah ke guru yang lain. Iya, Bu. Pilih yang nomor 3, Bu. Nomor 3, baik. Ya. Tantangannya, jadi aku disukai anak-anak untuk sarapan. Aku sering ada di dalam roti. Kebanyakan rasa, aku adalah stroberi atau nanas. Kira-kira apa? Siapa aku? Selai. Tiba-tiba semuanya jadi bernama Suni Saputra ya. Gitu. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk Ibu guru hebat dan Pak Suni Saputra yang telah berpartisipasi dalam game. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau berpartisipasi? Sebelum saya tunjuk. Silakan raise hand. Ayo wis. Pak Ahmad. Ya, saya siap. Siap. Oke. Pak Ahmad, silakan langsung ditebak, dipilih nomor berapa maunya, Pak? Tadi 3 ya. Saya kan? Yep. Tadi 3. Kak ganjil ya 5. 5. Oke, kira-kira apa ya? Bisa nggak ya? Apa? Oke. Cluenya Pertanyaannya. tubuhku keras dan panjang, rasaku manis, tapi aku bukan gula. Siapakah aku? Jagung. Baik, jagung. Menjawab. Tebu. Tebu. Oh, tebu ya. Ya, Pak, selamat.
berhasil menjawab tebu. Masya Allah. Terima kasih. Ya, saya masih punya 3 kartu. Masih ada yang mau? Saya. Raisan ya. Siapa? Bisa bantu saya kawan Dharma? Raisan. Budi Diana Sulita. Ya, silakan Ibu. Nomor 1. Semuanya ganjil-ganjil ya, luar biasa. Oke, kita lihat clue-nya. Ya, kayaknya. Aku menggunakan seragam coklat. Aku bertugas melindungi masyarakat. Siapakah aku? Polisi. Ya. Terima kasih. Tebakannya luar biasa benar. Diana hebat. Oke. Tinggal 2. Ada yang raise hand? Fajar. Ibu Aida tadi tuh udah raise hand. Fajar dulu ya. Iya Kak, iya. Ya. Fajar pilih nomor berapa nih? Tinggal 2. Iya, tinggal 2 berarti. 2 dan 4. Oh, 2 ya. Oh, 2, iya. Okay. Aku sangat sepi pada malam hari. Aku selalu didatangi orang pada hari tertentu. Aku adalah sebuah tempat untuk beristirahat yang panjang. Siapakah aku? Waduh. Bukan waduh nah. Aku adalah sebuah tempat beristirahat yang panjang. Santai. Tempat tidur. Tidur malam. Kuburan. 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 Kuburan ya? Oh iya. Kuburan. Ya makam. Iya benar. Ibu Diana lagi ya. Berarti sudah 2 poin. Ya. Ya, terakhir Ibu Aida. Oke, baik. Zoom. Berarti terakhir ya, Bu. Ya, baik. Aku tidak terlihat, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat saya. Aku juga sangat menarik untuk diperbincangkan. Siapakah aku? Malam. Apa ya? Apa bisa ulangi lagi ya? Aku tidak terlihat, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat saya. Aku juga sangat menarik untuk diperbincangkan. Siapakah aku? Jin. Setan. Jin. Jin. Setan. Hantu. Hantu ya. Yang jawab jin dan setan sama ya. Jawabannya hantu. Pocong juga. Oh ya. Luar biasa. Ternyata di jam yang sudah menunjukkan pukul 14.40 Ibu hebat sudah sangat antusias, sudah semakin semangat lagi karena kita akan bertemu lagi dengan si pesulap yang mungkin sudah dipertanyakan kapan nih munculnya si pesulap. Terima kasih atas partisipasinya. Namun sebelum saya lemparkan ke kegiatan selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memberi apresiasi kepada guru-guru hebat yang telah berpartisipasi dalam game dengan tepuk 1000. Tepuk 1000 berarti tepuk tangannya banyak-banyak ya, Bu? Bisa? Siap. Bisa. Oke, kita beri tepuk 1000 untuk guru-guru hebat yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke kawan saya, Warda. Oke, terima kasih Mbak Ina. Nah, kali ini ya kita tunggu-tunggu. Nah, bagaimana sih cara membuat Katman si pesulap yang nanti akan dipandu sama si Katman si pesulapnya langsung, Bapak Ibu. Oke, penasaran Bapak Ibu siapakah dia Katman si pesulap? Ayo dong, 1, 2, 3. Baik, kita sambut pesulapnya. Orang makan bagan online, Mak. Ternyata kawan Bertemu dengan dunia maya. Terima kasih kepada kawan saya Wawa dan juga kawan Ina yang telah merubah bentuk saya menjadi seperti ini. Katman si pesulap. Zoro ya Bapak Ibu. Tapi Zoro. Nah, di sini saya mau mengajak, sudah semangat belum untuk membuat Katman si pesulap?
Semangat. Oke. Jadi semangat. Kalau semangat tadi apa jawabannya? Masih semangat semuanya? Semangat. Semangat. Oke semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita lanjutkan. Saya Sikap Mensi Pesulap akan memandu kegiatan kita pada pembuatan media pembelajaran kali ini. Nah, alat bahan yang dibutuhkan yaitu ada laptop atau PC, juga seharusnya juga memiliki Microsoft PowerPoint atau sejenisnya seperti WPS seperti itu. Dan juga diharapkan ini digunakan di PC. Kalau di handphone kadang transisi dan juga hyperlink-nya kurang terlihat. Terus juga diperlukan nih kalau misalnya mau langsung turun ke pembelajarannya, bisa siapkan KD-nya apa terlebih dahulu. Ataupun nanti bisa digunakan dikemudiankan. Bisa mungkin sekarang untuk disiapkan tantangan-tantangan yang biasa saja. Terus juga nanti disiapkan juga apa dana umum yang cocok, ataupun kata-kata untuk zongnya nantinya apa. Seperti tadi zongnya misalnya skip 2 giliran, ataupun nanti dana umum belum terlihat tadi ya. Tapi nanti misalnya saya bisa contohkan seperti itu. Dan juga tadi seperti yang Ibu Ita Syuri bilang, ini bisa dikreasikan tidak? Bisa, tergantung dari Bapak Ibu mempersiapkan gambar-gambar yang bisa diedit seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan juga bahwasanya tujuan dari pembuatan Kartmensi Pesulap ini adalah dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan tadi, sebenarnya kita sudah banyak menerapkan fitur hyperlink tadi. Dari mulai gamesnya, dari mulai kegiatan cerita yuknya, dari kegiatan beragam kegiatan tadi yang menggunakan fitur hyperlink. Sebenarnya itu semuanya adalah kemasan yang harapannya bisa membuat efek kejutan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam virtual, efek kejutan itu akan sangat menarik perhatian dari peserta didik. Jadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya atau sesuatu yang berbeda dari biasanya akan membuatkan sesuatu yang lebih menarik seperti itu. Jadi membuatkan variasi tertentu. Nah, sifatnya di sini juga ada kejutan-kejutan yang variatif seperti ada tantangan, ada dana umum yang kami sebut dana umum dan juga zong gitu. Seperti yang sudah diterima Bapak Bagas tadi zong katanya ya. Nah, kita lanjutkan ini beberapa step dalam Microsoft PowerPoint nantinya akan digunakan. Tapi ini sebagai gambaran kasarnya saja, nanti kita akan sama-sama buat, saya pun juga akan bersama ibu-ibu membuatnya. Nah, kita gunakan PowerPoint biasa yang tahun rendah pun masih bisa digunakan hyperlink-nya, PowerPoint-nya, tapi diharapkan tahunnya sudah PowerPoint yang sudah tahun tinggi dari 2016 ke atas, harapannya seperti itu. Nah, sudah siap laptop dan PC-nya? Kalau siap, silakan angkat jempolnya. Siapkan ya Bapak Ibu semuanya yang ikut serta untuk pembuatan Kartmennya. Template-nya sudah saya siapkan di grup. Nah, tadi saya sudah sharekan template-nya untuk kita pelatihan pada sore hari ini. Nah, ingin untuk mempermudah kelancaran kegiatan kita, template itu bisa kita gunakan. Silakan dicari lagi template-nya di grup pelatihan tadi. Itu sudah ada, bisa digunakan. Jadi kita tidak terlalu dari awal kita memulainya. Kalau sudah, silakan infokan di grup. Ya, Bapak Mesra ada raise hand. Silakan, ada pertanyaan. Bu Aida juga ada pertanyaan. Oh iya, jadi aktifin laptop ya? Ya, harus di laptop Ibu. Gunain PowerPoint di laptop. Oke. Belum template-nya di grup. Template-nya di grup. Ya, di grup di pelatihan kita BDR menyenangkan. Belum di-share. Ya, saya share ya, Pak Ibu. Nah, sudah, terima kasih kawan Wawa sudah men-share-kannya. Izin bertanya? Boleh Bapak Ibu. Pak Dharma? Ya, boleh. Penjelasan lebih lanjut mengenai dana umum dan zong. Saya belum paham. Dana umum itu digunakan untuk, kan sifatnya dana umum dan zong adalah sifatnya variasi. Kalau dana umum itu sifatnya variasi yang sifatnya positif. Misalnya, kalau tadi zong men-skip giliran, atau tidak dapat giliran, tim selanjutnya 2 kali atau 3 kali. Kalau dana umum kita bisa menambahkan dapat 2 kartu tambahan. Atau mendapat poin secara gratis.
kayak gitu, 1 poin tambahan misalnya. Jadi dana umum itu sifatnya lebih menguntungkan orang yang mendapatkan dana umum. Tapi kalau zong sifatnya merugikan orang yang mendapatkan zong, seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu semuanya memberikan list tantangan ataupun list dana umum dan juga list zong yang biasanya digunakan. Kalau sudah, kita langsung mulai saja membuka template-nya. Nah, yang sudah buka template, itu ada template seperti ini. Nah, yang sudah, template-nya akan seperti ini Bapak Ibu semuanya, yang sudah dikirim di grup. Nah, ini template dasarnya, bisa digunakan. Kalau membuat dari awal, boleh sekali. Ini misalnya mau ganti kartu kayak apa? Nah, silakan klik kartunya, nanti klik ganti di bagian. Bentar. Oh, ini mengganggu. Home. Nah, di bagian desain, format kayak gitu. Di bagian formatnya nanti ada shape fill, itu silakan nanti diganti. Change picture. Nah, picture seperti ini. Jadi kita boleh ganti gambarnya menjadi gambar seperti yang Ibu inginkan untuk belakang kartunya. Oh iya. Nanti silakan di browse atau dicari gambarnya. Misalnya saya mau cari gambar ini deh yang ada. Udah pasti ngepas di situ ya? Ya, dia langsung ngepas di situ, Ibu. Terima kasih. Solid fill. Picture fill, Ibu. Picture. Oh, Ya. Or texture fill. Yang picture-nya, Ibu. Gambarnya kita pilih apa ya? Terserah Bapak Ibu semuanya yang inginkan gambar apa. Kalau misalnya tidak ada gambarnya, silakan diberi warna saja. Misalnya warna yang sudah ada di sana, warna kuning seperti saya ini. Bisa ganti warna kuning. Atau misalnya sudah ada gambar yang lain, boleh. Tapi kalau misalnya belum mempersiapkan gambarnya, diberi warna saja. Boleh. Nah, seperti saya ini. Itu lebih mudahnya. Kalau misalnya belum, silakan diberi warna saja. Sebentar ya, tunggu, saya laptopnya belum masih berputar-putar. Baik, Ibu. Jadi tadi klik desain, terus habis desain apa? Tadi desain. Format background ya. Format background. Ya, fill, formatnya. Fill. Klik picture or texture fill. Picture kalau ingin menambahkan gambar. Kalau ingin menggunakan warna, boleh yang warna saja. Oh, picture correction. Picture color. Oh, yes. Bisakah diketikkan di chatroom tahapannya untuk awalnya, Pak? Pak Dharma, boleh bertanya? Baik, Ibu. Beda tahapan untuk di laptop ini tahapannya bagaimana? 1 apa, 2 apa, 3 apa, bisakah dituliskan di chatroom biar diikuti? Tertinggal. Baik, Ibu. Pak Dharma boleh bertanya? Terima kasih. Udah mau ulangi lagi, Ibu, untuk share screen-nya. Jadi udah akan jelaskan kembali. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Bentar, sudah terlihat di layarnya? Saya akan jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang sudah ada template, berarti kita mulai dari tahap ini. Dari tahap yang ketiga. Nah, yang sudah ada template. Tapi kalau belum ada template, kita mulai dari awal, membuat kotak-kotak seperti ini, dikasih background-nya. Tapi kalau misalnya sudah ada template seperti yang saya bilang, yang di sudah PPT saya ya? tadi. Di PPT ya, Pak? Iya, di PowerPoint. Nah, template-nya ini silakan dilanjutkan aktivitasnya seperti ini. Kalau tadi pada tahap ketiga ini kita cuma memperbanyak kartunya, jadi 8 kartu misalnya. Nah, tahap keempat kita perbanyak slide yang ke bawahnya sebanyak kartu. Slide yang di bawah ini, Bu.
banyak di samping ini ada berapa slide. Misalnya kartu kita ada 8, berarti slide-nya ditambahnya ada 8 tambahan slide. Sampai di sini. Tinggal duplikat slide ya. Iya, diduplikat saja slide-nya. Tapi slide-nya slide kosong ya Bapak, bukan diduplikat kartunya. Slide kosong aja yang diduplikat. Lalu masukin gambar gitu ya? Biarkan kosong dulu Ibu. Biarkan kosong dulu. Nanti takutnya menghapusnya banyak. Perbanyak saja slide-nya jadi 8. Kalau sudah diperbanyak, nah ke tahap yang kelima. Sudah belum untuk memperbanyak slide-nya? Jadi 8 slide? Kalau sudah, nah ke tahap kelima kita akan menggunakan hyperlink-nya. Hyperlink hanya bisa dipakai di laptop yang berapa ininya nih, kan ada aturan-aturannya Pak ya, Seth? Biasanya speknya kalau untuk PowerPoint itu udah yang PowerPoint tahun 2007 pun udah ada hyperlink-nya Ibu. Jadi masih bisa digunakan. Tapi sepertinya untuk hyperlink yang 2007, maksudnya Microsoft PowerPoint 2007 sudah tidak diproduksi lagi sepertinya Ibu. Nah, ini dilanjutkan lagi. Mungkin Rama contohkan ya Ibu, kalau melihat gambar seperti ini, sepertinya susah. Matikanlah, sudah capek. Rama akan contohkan dengan pembuatan slide-nya. Kita pakai template yang sudah ada ya Pak? Boleh, Ibu. Boleh. Siap Ibu, nanti akan di-share ulang untuk PPT-nya. Sekarang kita coba untuk membuatnya. Rama akan coba pelan-pelan untuk membuatnya. Mungkin insya Allah untuk mudah-mudahan mudah diikuti. Nah, ini PowerPoint tadi yang sudah ada, yang sebelumnya. Sekarang kita mau menambahkan hyperlink-nya. Silakan diklik kanan nantinya, ada bagian hyperlink. Nah, misalnya kartu pertama, berarti kita hyperlink-kannya ke slide yang pertama. Pilih place in this document. Pilih yang slide-nya, berarti kalau kita lihat slide-nya pada halaman pertama itu halaman kedua, berarti slide-nya adalah slide kedua. Kita mau melempar kartunya ke slide kedua, karena tantangannya ada di slide kedua untuk kartu pertama. Nah, kita sudah hyperlink-kan ke slide kedua. Kita ulangi lagi ya, Ibu. Edit hyperlink, nanti place in document, slide kedua. Kita coba ya, kita coba. Nah, kita coba klik slide pertama. Nah, langsung larinya ke slide pertama. Ya, slide yang sesudahnya slide kedua, yaitu tantangannya. Ini belum kita perbanyak kartunya. Tapi itu fungsi hyperlink lebih kurang. Nah, selanjutnya kita gunakan sampai seterusnya, sampai kartu ke-8, silakan Ibu pasang hyperlink-nya. Slide ketiga, slide keempat, slide ketiga, slide keempat, dan sampai seterusnya. Semuanya dipasang ya Ibu. Memang agak sedikit butuh waktu untuk memasang hyperlink-nya, tapi insya Allah ini akan bekerja. Begitu. Hyperlink-nya yang di mana ya? Hyperlink-nya? Klik kanan di kartunya Ibu. Klik kanan di kartunya. Di kartu nomor 1 nanti ada ya? hyperlink. Iya. Ada klik kanan, nanti ada hyperlink. Di sini hyperlink-nya. Adanya move here. Klik move here. Move berarti here. Tergeser itu kursornya Ibu. Coba diklik ke bagian kartunya Ibu. Bagian kartu nomor 1. Boleh. Oh iya. Ada hyperlink ya. Nah iya. Hyperlink. Nah nanti setelah pilih hyperlink-nya,
Nanti Ya. pilih slide berapa. Kalau misalnya kartu pertama, berarti letaknya di slide kedua sesuai dengan urutan slide kita tadi. Slide-nya tadi di mana nih? X ini file di mana ya? Flash this document, Ibu. Flash this document. Iya, flash in this document. Nanti pilih slide-nya berapa. Oh gitu ya. Pilih ya. Nah, Oke. misalnya kartu pertama berarti letak slide-nya di slide kedua. Kartu kedua berarti letak slide-nya di slide ketiga. Sampai kartu ke-8 berarti kita pasang hyperlink-nya sampai kartu ke-8. Berarti Nah, kita harus nyiapin ininya dulu ya, materinya dulu ya. harapannya tantangannya sudah ada, Ibu. Jadi kan di sini udah ada template-nya, terima kasih ya, Ibu. Nah, Ibu bisa Kalau mau ganti. bikin sendiri, mau bikin sendiri. Iya, benar. Jadi tantangannya di sini bisa Ibu ganti pada slide kedua ini. Misalnya kalau Dharma karena guru IPA, itu bisa diganti ini karena terkait dengan sebutkan hewan-hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam. Ibu bisa ganti sesuai dengan mata pelajaran Ibu. Atau tuntutan KD yang dilakukan. Silakan diganti saja. Misalnya diganti jadi bacakan. Gantinya di text to display ya Pak ya? Iya. Text to display. Oh iya, karena nomor 1 sudah ada tuh ya. Jadi ke slide jadi, 2 langsung. Ya, langsung di slide. Dia harus di-show-kan dulu baru bisa diklik. Oh gitu. Ketik apa gitu ya tulisnya. Boleh Ibu. Oh iya. Kalau sudah di hyperlink kan seluruhnya seperti ini, sudah terhyperlink ke 8 kartunya, tinggal kita perbanyak kartunya lagi Bu. Perbanyaknya dengan blok semua kartunya, klik kiri, tahan sampai semuanya seperti ini, di blok. Nah, ketika sudah di blok, copy, langsung di paste pada setiap halaman. Nah, seperti ini. Nanti kita hapus yang kartu yang sudah dempet. 1 tadi sudah ada, kita hapus saja. Nah, seperti ini bentuknya kalau sudah diperbanyak. Lanjut ke slide nomor 2, kita paste lagi. Kita hapus kartunya. Lanjut ke slide ketiga, kita paste lagi. Karena di sini ada zongnya. Jadi sengaja kita lihatkan kartu yang ada isinya, tapi tetap penutupnya adalah di slide yang pertama tadi, Ibu. Ketika kita klik baru keluar muncul dia. Di sini pun juga kita hapus semuanya sampai slide ke-8. Maaf tanya, kalau mau copy seluruh kartu gimana caranya ya tadi ya? Caranya gini Ibu, kita tahan klik kiri kalau pakai mouse, itu dibikinin, ditahan, diblok sampai seluruhnya kena. Dia akan terblok seluruhnya. Nah, kayak gitu. Atau pakai laptop misalnya itu pakai touchpad, berarti ditahan touchpadnya, klik kiri di touchpadnya ditahan, nanti digerakin kursornya ke seluruhnya. Tanya, Pak. Boleh, Ibu. Berarti ketika saya sudah copy template dari grup itu, dibuka slide PPT yang kosong, lalu masukkan template itu ke slide yang kosong, begitukah? Sebelumnya dipasang hyperlink dulu, Ibu. Sudah Bagaimana caranya memasangnya? Hyperlink itu tadi pasangnya dengan mengklik kanan kartu yang di slide pertama. Misalnya kartu pertama diklik kanan, terus di tampilan sebelah kiri atau sebelah kanan? Tampilan sebelah kanan yang besar. Yang besarnya. Diklik kanan. Klik kanan di kartunya. Diklik kanan di kartunya, lalu ada tulisan hyperlink. Hyperlink. Nah, nanti hyperlink. Lalu pilih place in this document, Ibu. Place in this document. Nanti Ibu pilih slide berapa. Misalnya kartu pertama berarti letaknya di slide kedua. Sesuai dengan letak slide-nya, tantangannya di mana. Misalkan kartu pertama saya klik kanan, lalu keluar hyperlink, saya klik hyperlink-nya, terus keluar kotak ya Ibu, kotak. Nah, Ibu bagian sebelah kiri itu ada tulisannya place in this document. Place in, tidak ada Pak.
Ada di bawah X, di bawah sampingnya place in this document, Ibu. Seperti yang di layar laptop, layar virtual kita. Beda. Nah, ini seperti layar di virtual ini, place in this document. Saya begini. Nih. Tak sama ya? Ibu gunakan apa ya? Klik kanan, edit hyperlink. Nanti di bagian kotaknya akan muncul existing file or web page. Dan kita pilih place in this document. Nanti di sana ada slide yang mau dipilih. Pilihan slide-nya. Lihat. Udah bisa lihat. Tadi untuk menghapus yang kotak sudah ada isinya itu gimana ya? Tinggal diklik kartunya, Ibu. Klik kartunya kayak gini ya, Ibu. Misalnya nih, di slide yang ke-6. Itu dipaste kan dempet itu. Nah, kartu yang dempet kan diklik di kartu yang ke-5. Silakan nanti di-delete. Delete saja, diklik saja kartunya, di-delete, angkanya juga di-delete. Nah, klik saja kartunya, langsung di-delete. Begitu juga di slide ke-7. Nah, kita tinggal klik kartunya, delete. Ini karena dempet angkanya, delete juga angkanya, karena tidak dipakai angkanya. Perhatian apa ini? Selanjutnya juga klik ke-7, di-delete, angkanya di-delete. Terakhir, di slide ke-8, kartunya di-delete dan juga angkanya di-delete. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, Ibu sudah bisa gunakan karena tantangannya sudah terisi. Misalnya kita balik ke home lagi. Nah, kita bisa, ini adalah layar awal yang tadi yang sebelumnya kita perbanyak. Tinggal kita klik karena hyperlinknya sudah ada, bisa langsung ke halamannya. Tadi halaman 8, klik juga langsung ke halamannya. Seperti itu. Oh, gitu. Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Lebih kurang seperti itu, Ibu. Untuk lebih jauhnya, nanti ini insya Allah akan ada template-nya akan diberikan, videonya juga nanti akan diberikan linknya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, untuk pertanyaan nantinya akan dipandu lagi untuk kawan saya Ina. Waktu dan tempat untuk kawan saya Ina, disilakan. Baik, terima kasih kawan Dharma atas kesempatannya. Ya, itu tadi step by step pembuatan kartmensi pesulap. Ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan di grup dan room chat tadi terkait dengan gimana sih harus membuat kartu-kartunya ya. Mungkin kawan Wardah juga mendapatkan serangan-serangan pertanyaan ya. Yang saya pun lihat antusiasme dari peserta ini luar biasa. Nah, ada yang sampai di sini ada yang masih perlu dikonfirmasi kira-kira Ibu Bapak guru hebat? Yang memperbanyak itu tinggal diduplikat aja ya Mbak ya? Iya Ibu, kalau memperbanyaknya setelah kita pakai hyperlinknya, berarti kita blok semuanya, nanti dipastikan saja, di-copy, dipastikan saja di halaman yang kosong. Oh iya, makasih. Oke. Sama Ibu. Terima kasih. Jadi tadi saya sempat ngintip di grup WhatsApp nih, Bapak pesulap, ada yang meminta untuk ini membagikan langkah-langkah dari pembuatan kartmensi pesulap. Namun karena kegiatan kita tentunya sebenarnya namanya belajar sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk belajar. Namun
karena satu dan lain hal mungkin ya kita semua punya aktivitas masing-masing. Tentunya kegiatan ini pun akan kami lanjutkan nanti, mungkin bisa kita lanjutkan dengan sharing bersama di grup KLO kelas guru kreatif hari ini, begitu. Nah, setelah mendengarkan kita sharing bersama terkait dengan media PPT, tentu ada hal-hal menarik nih yang kita semua bisa sama-sama refleksikan. Nah, dari itu saya ingin kembali, kalau tadi banyak game-gamenya, banyak tebak-tebakannya, sekarang saya mau mengajak guru-guru hebat untuk mari bersama-sama merefleksikan apa sih yang sudah didapatkan atau mungkin perasaannya setelah mengikuti pelatihan kita siang ini. Nah, di depan guru-guru hebat sudah ada beberapa kartu. Tadi saya lihat, saya mau tunjuk langsung saja deh, Ibu Diana Sulita dari SMP Negeri 1. Mic-nya belum dihidupkan. Oh ya, dari SMP 1 Halmahera Selatan. Oh, Masya Allah, jauh di sana. Dari Halmahera. Ibu, di sini ada kartu, beberapa gambar. Bisa bantu saya untuk memilih yang mempresentasikan perasaan Ibu setelah mengikuti pelatihan kita siang ini. Yang mana ya? Coba dilihat dulu, Mbak. Yang mana ya? Saya juga bingung ini. Ini yang ketiga. Seorang anak. Siapa nih? Anak atau bukan ya? Yang menghadap ke matahari sore di pantai. Oh, yang melompat itu ya, Bu? Iya. Bisa diceritakan apa sih yang menggambarkan dari selama pelatihan tadi, berdasarkan gambar ini apa yang mempresentasikan gitu pengalaman Ibu dalam pelatihan hari ini? Iya. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan saya merasa berbangga diri karena ikut terlibat dalam kegiatan ini. Saya akan menyesal kalau tidak mengikuti ya. Walaupun di sini sebenarnya sudah sore, sudah pukul 5 sore. Pikiran sudah mana-mana ya, kepikiran anak dan memasak dan segala macam. Jadi alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa ikut kegiatan ini, mengupgrade kembali ya ilmu saya yang masih terbatas. Kemudian terkait dengan perasaan saya dan terkait dengan gambar. Yang pertama sebenarnya saya suka laut. Kebetulan saya berada di Halmahera Selatan, daerah yang kaya dengan lautnya ya. Silakan Bapak Ibu jalan-jalan promosi ini. Di sini pantainya indah sekali. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Bagi saya laut itu melambangkan kebebasan ya. Ketika saya merasa sedih, merasa galau, sementara menghadapi masalah, biasanya saya suka memandang laut. Karena laut dia tenang, walaupun apapun yang ada di dalamnya beraneka macam, tapi dia tetap tenang. Kemudian suara ombak itu menenangkan ya. Kemudian anaknya melompat begitu ya. Iya, melompat ke jalan itu Mbak, jalan. Ya, rasanya ketika setelah belajar hari ini tentang membuat video sulap dengan PowerPoint, saya menambah satu ilmu baru lagi. Kemarin tadi saya sudah sampaikan di chat ya, saya begadang hampir semalaman untuk membuat video menggunakan PowerPoint. Begitu. Kemudian hari ini saya dapat ilmu baru lagi, ternyata dengan PowerPoint itu kita bisa membuat sebuah trik sulap.
insya Allah mudah-mudahan dengan pembelajaran ini siswa saya, siswa Bapak Ibu semua menjadi lebih semangat lagi belajar walaupun dalam suasana yang serba keterbatasan. Mungkin ada beberapa anak kita mungkin yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, tapi harapan kita dengan adanya bertambahnya ilmu Bapak Ibu guru semua termasuk saya dengan materi hari ini, kita dapat mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih, itu saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang akan mewakili kita semua mempresentasikan perasaannya setelah mengikuti pelatihan hari ini. Tadi saya lihat Ibu Aida ya, Ibu Aida Fawas raise hand itu, mungkin Ibu bisa bantu saya memilih gambar yang mempresentasikan perasaan Ibu selama mengikuti pelatihan siang ini. Oh iya, itu yang gambar nomor 5. Yang banyak anak-anak itu ya. Oke, ya bisa dijelaskan? Bisa dilihat lagi untuk gambar anak-anak karena saya memakai HP gitu ya. Ada laptop, ada HP. Di situ gambarnya bisa dijelas lagi untuk nomor 5, gambar 5. Ya, kawan. Gambar ya yang banyak anak-anak itu ya. Yang ini. Nah, ya itu suasana dalam kelas ya. Ya, benar sekali. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dari Depok ya. Alhamdulillah di sini suasananya memang sedang panas, mencetar. Jadi dalam suasana belajar bersama di kelas itu menggambarkan apresiasi siswa ya, atau anak-anak didik kita, di mana mereka sangat antusias sekali dalam pembelajaran, terutama di situ narasumbernya adalah seorang guru yang inovatif, kreatif, dan ini sangat membuat kita tambah semangat gitu ya. Dan dengan adanya pembelajaran BDR ini lebih menyenangkan sekali ketika kita menerapkan kuis seperti ini gitu, gambar-gambar seperti ini. Mungkin anak-anak lebih tertarik gitu ya. Dalam Zoom meeting gitu kan, kadang kita suka buat di grup WhatsApp itu kan buat video atau buat Zoom Meet ya, Google Meet, bisa juga Zoom. Nah ini kita bisa lakukan ya, bisa kita lakukan di pembelajaran sekarang ini gitu. Iya, sangat mendukung sekali. Dan saya merasa pertama kali ikut ini itu sangat membuat saya terbuka lagi, rasa semangat saya dalam mengajar, terutama karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bagaimana agar anak itu semangat gitu belajarnya. Begitu pula dengan orang tua di rumah, karena kita punya tanggung jawab moral sama orang tuanya. Terlebih orang tua sangat luar biasa, sama seperti guru kalau sekarang mah ya jatuhnya luar biasa. Belum ngurus rumah, ngurus anak-anak belajar juga, itu sangat luar biasa. Memang peran ibu sangat luar biasa di sini. Enggak guru, enggak ibu, siapapun sekarang ini dituntut untuk memperhatikan pembelajaran anak. Terima kasih banget saya bisa ikut di grup ini. Terima kasih ya Mbak, saya jadi kenal Mbak juga Mbak. dan Bapak pesulap tadi juga luar biasa, sudah menerangkan mau sabar mau ngajarin kita yang ibu-ibu masih gaptek sama hal-hal yang seperti ini, harus terus dibimbing. Ya, maklum faktor usia. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Ya. Sepertinya Ibu Aida tadi sudah mewakili kita semua menyimpulkan pembelajaran kegiatan kita hari ini, kelas kreatif
bahwasanya seorang guru itu harus inovatif, harus kreatif, dan harus punya jiwa semangat belajar, dan belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan membentuk generasi-generasi yang juga kreatif. Nah, dari Andrea Hirata sedikit mewakili kami bertiga menyampaikan bahwa di bukunya Guru Aini, guru yang baik adalah guru yang dapat memacu kecerdasan muridnya. Guru yang lebih baik adalah guru yang dapat menemukan kecerdasan muridnya. Nah, guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Nah, dari kami bertiga menyampaikan mohon maaf mewakili teman-teman serta kawan-kawan guru yang berpartisipasi bahwasanya mungkin ada tindakan kami yang di luar dari kendali kami. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih untuk guru hebat yang sudah berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan kelas guru kreatif hari ini. Semoga kita masih punya kesempatan untuk bertemu kembali, bersuah kembali, walaupun ruang itu tidak bisa di dalam satu tempat, tapi kita bisa berjumpa dari Halmahera sana sampai di ujung Aceh Barat sana. Terima kasih rekan-rekan guru hebat dari Dompet Duafa, Sekolah Literasi dan Gemari Baca. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah mewadahi kami untuk menyampaikan sharing ilmu terkait dengan media pembelajaran kreatif. Mungkin dari kawan saya yang di sebelah kiri dan kanan saya, dari pesulap Dharma dan Wardah, ada yang ingin disampaikan? Sekaligus saya lempar langsung forumnya untuk menutup kelas kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Kawan Nina. Jangan lupa ya besok Ibu pelatihan besok hari jam 9 pagi. Kelas guru kreatif yang kedua tentang facilitating learning. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Pak, sampai jumpa. Kita nggak foto bersama ya? Oh iya, boleh. Saya lupa. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Kita foto bersama. Diharapkan semua guru hebat mengaktifkan videonya. Mungkin dari tim SDIT tadi juga bersama tim-timnya. Wah, live Zoom ya. Nonton bareng lewat virtual Zoom. Luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya kita salam literasi dulu. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Tahan sebentar. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. 3 halaman ya Ibu, satu lagi. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Pak Dharma. Ya. Atas ilmunya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Yang belum isi evaluasi mau dievaluasi ya Bu. Oh iya, jadi di room chatnya kami sudah menyiapkan lembar evaluasi. Dimohon kepada guru-guru hebat memberi evaluasi tentang kelas guru kreatif hari ini. Sebagai bagian pembelajaran kami juga untuk lebih mengembangkan kompetensi bersama. Nanti akan dibagikan langkah-langkahnya juga ya Ibu, semari template, PPT, dan juga bahan-bahan yang terkait dengan pelatihan hari ini akan dibagikan di grup juga. Terima kasih. See you. Selamat sholat untuk yang wilayah Bogor dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.